Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Rahmayanti Putri dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah HIK 3 atau Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 mengenai materi dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Dalam materi dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu setiap muslim adalah dai. Yang kedua yaitu bekerja adalah dakwah. Dan yang ketiga yaitu kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu ayat dan hadis yang relevan mengenai hal tersebut. Dakwah dipahami sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru mereka ke arah kebenaran, dan seterusnya dapat mengikut apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Kemajuan IPTEX pada era globalisasi ini pasti akan mewarnai pembangunan yang membawa fenomena batas-batas sistem nasional di semua negara hampir hilang dan orang di seluruh dunia saling mempengaruhi meskipun tidak bertemu. Namun di sisi lain, manusia tidak tentram dan tidak ada kedamaian dalam kehidupannya ini. Ini merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Bila diamati di perkotaan misalnya, para ilmuwan yang berdomisili di perkotaan, mereka berhasil mengembangkan setiap disiplin ilmu yang mereka kembangkan, namun mereka haus akan ketenangan dan ketentraman batin. IPTEX yang dimilikinya tidak mampu memberikan itu, sehingga mereka menemukan itu melalui pendekatan spiritual keagamaan. Mereka berusaha memadukan antara disiplin ilmu yang ditemukannya dengan ajaran agama yang diyakininya, sehingga agama terasa dan terbukti semakin rasional dan menyentuh. Oleh karena itulah dibutuhkan yang disebut dengan dakwah bilhal. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai setiap muslim adalah dai. Hasan al-Banna mengatakan, kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum kita menjabat suatu profesi apapun, kita adalah dai. Kalimat tersebut juga dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya, seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk memperluaskan ilmunya tersebut. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal, yaitu ilmu untuk mereka amalkan, itu merupakan sunnah, dan saat itu pula ia berkewajiban menyeru orang lain kepada agama Islam. Banyak hal untuk mengaktualisasikan amanah kita menjadi seorang dai. Salah satunya menjadi seorang murabi. Murabi merupakan seorang penyalur ilmu dari sumber untuk disampaikan dan dipahamkan kepada sang murabi. Seorang murabi dituntut memikirkan kegiatan dakwah dengan segenap perhatiannya. Untuk menjadi seorang murabi idaman, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti ruhiyah. Ruhiyah adalah dasar keberhasilan dakwah. Jika ruhiyah terabaikan, sebagus apapun retorika dakwah tersebut, kondisi murabi semuanya akan sia-sia. Dalam menyampaikan ilmunya, seorang murabi harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keikhlasan, maka mampu mendekatkan diri murabi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperbaiki hambanya dari kegelapan menuju ketaatan. Selanjutnya, kita ke poin yang kedua yaitu mengenai bekerja adalah dakwah.
Di dalam dunia pekerjaan, seorang muslim adalah bertanggung jawab untuk berdakwah. Tidak-tidaklah apa kategori pekerjaannya, mau itu seorang pejabat, seorang guru, seorang petani, peternak, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, yaitu perlu berdakwah di tempat kerjanya. Ini selaras dengan Quran Surat Ali Imran ayat 10. Dakwah bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan amal ibadah yang spesifik semata. Namun, bekerja itu sendiri merupakan satu amal ibadah, apalagi jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaksanakan dengan penuh amanah, fokus, dan ikhlas. Usaha dakwah juga jangan ditafsirkan sebagai hendak tunjuk alim dan hendak tunjuk pandai. Jika ditafsirkan seperti itu, semua orang akan takut berdakwah karena seorang dai yang memberi dakwah tidak mau dipandang sebagai penyibuk, manakala yang menerima dakwah berasa tidak selaras dan menganggap konteks dakwah itu sebagai suatu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, kita ke poin yang ketiga, yaitu mengenai kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Menyampaikan ilmu sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik segi moral maupun material. Menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan tanah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang alim yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, yang telah sesuai dengan yang Allah jelaskan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu memajukan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Selanjutnya, kita ke poin yang keempat, yaitu mengenai ayat dan hadis yang relevan. Sudah jelas di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksudnya, orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Kemudian, di dalam sebuah hadis juga menerangkan bahwa menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memberikannya pemahaman terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Sahih Ibnu Majah. Selanjutnya, kelebihan seorang alim atau ilmuwan terhadap seorang abid ahli ibadah ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.